Oke baik teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, di atas meja saya ini terdapat satu unit televisi sub untuk ukuran 39 inci. Untuk seri televisinya 39 LE 440M. Kondisinya blank memutih berbingkai. Nah, di video sebelumnya sudah ada saya buat tutorial perbaikan untuk blank berbingkai seperti ini untuk seri yang sama. Pada waktu itu kerusakannya saya mengganti IC MICOM mikrokomputer, datanya tidak bekerja. Nah, untuk kasus ini saya belum bisa pastikan bahwa masalahnya itu sama di IC tersebut. Jadi untuk untuk memastikannya saya harus cek dulu untuk T-Con televisi ini apakah permasalahannya sama atau tidak. Oke, sekarang mari kita lanjut. Oke. Di sini untuk dalaman televisi subnya sudah saya buka. Di sini ada motherboardnya, power supply, dan inverternya bisa di sini. T-Connya T-Con panel menempel langsung ke LCD melalui COF. Dia menggunakan panel Cime Innolux dengan seri V390HJ1 XC01. Panel ini memang sering bermasalah, blank, putus kupingan, DC converter rusak, dan CPU T-Con rusak. Nah, di video sebelumnya yang bermasalah pada T-Con yaitu di IC MICOM. Cuman di video sebelumnya untuk pengecekannya tidak ada saya buat, langsung saja saya ganti karena pengecekan saya semua tegangan lengkap. Nah, untuk kali ini saya akan buat pengecekan tegangannya, step-step pemeriksaan, dan menentukan permasalahannya di komponen mana. Bisa juga bermasalah pada COF kupingan, putus jalur. Nah, oke, langsung kita cek tegangan-tegangan di T-Con ini. Nah, oke, baik, sekarang kita hidupkan unit televisinya. Sini saya sediakan multimeter digital untuk melakukan atau alat ukur tegangan di bagian timing control. Ini untuk groundnya saya tempel di body. Yang pertama kita ukur di bagian VCC dari motherboard ke T-Con yang biasanya umumnya 12 sama 5 volt. Nah, di sini terukur dengan normal. Oke, yang kedua tegangan always yaitu 3,3 volt dan V-core 1,2 volt. Nah, untuk 3,3 voltnya dari DC converter. Ini dia VD 3,3 volt. Nah, ini dia. Oke, terukur dengan normal. Dan untuk V-core-nya 1,2 volt. Ini dia diturunkan LDO ini. Karena untuk label tegangan pun sudah dibuat di PCB. Ini untuk input 3,3 volt. Tegangan always-nya untuk jadi input. Dan outputnya 1,2 volt. Ini untuk ground, outputnya di sini. Outputnya tidak ada, guys, untuk 1,2 volt tidak ada keluar. Ini untuk test pointnya 1,2 volt, V 1,2 volt. Ini untuk V-core atau tegangan input IC CPU T-Con. Nah, satu permasalahan sudah muncul untuk VCC input CPU T-Con ini. Kita ukur tegangan lain di VGH, VGL 17 volt, 8 volt. Nah, di sini biasanya 17 volt untuk boost up-nya ini. Terukur dengan normal. Dan untuk
8 volt atau 7 sini ya. Nah, di sini 9 volt terukur dengan normal. Kita cari untuk VGL-nya di sini. VGL-nya terukur dengan normal. Yang berarti tegangan yang hilang hanya pada VCC input CPU Ticon, yaitu 1,2 volt V-core. Tidak ada guys, kosong. Di sini pun ada biasanya 6 volt ya, 6 volt, 9. Nah, ini 7 voltnya, 7 volt, 9 sama 17. Ini 9 volt dan ini jalur 17 volt. Nah, sepertinya tegangan lainnya normal pada Ticon ini. Yang hilang tegangan 1,2 volt, tetapi inputnya ada 3,3 volt dan ini langsung ke ground. Ini otomatis keluar jika inputnya sudah ada, outputnya pun harus langsung keluar. Karena ini LDO biasa, tidak pakai controller. Nah, jadi yang pertama saya lakukan adalah mengganti LDO ini. Kita langsung ganti saja unit LDO-nya. Nanti untuk hasilnya setelah kita ganti baru kita akan tahu hasilnya. Oke, langsung saja coba kita ganti guys. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa kondisi televisinya masih kondisi seperti semula sebelum kita melakukan pergantian untuk LDO ini. Coba kita cek di balik layar ini apakah masih sama. Nah, kita lihat ya. Ya, kondisinya masih sama, masih blank berbingkai. Oke, baik. Sekarang kita ganti LDO-nya ini. Oke, sudah terlepas. Saya bersihkan bekas timahnya supaya pemasangannya rapi nanti. Nah, untuk LDO-nya saya ambil dari bekas Ticon yang X panel pecah ya, dari Ticon yang sama. Karena tidak semua LDO itu sama. Mungkin perbedaannya ada di input dan output atau groundnya beda kaki. Nah, di sini saya ambil dari Ticon yang persis, yang bekas panel pecah. Oke. Oke, sekarang kita bersihkan sedikit untuk bekas solderannya.
Oke, sekarang kita boleh langsung melakukan pengetesan. Kita ukur di output LDO nya. Kita sediain multimeter lagi ya. Oke, langsung saya hidupkan unitnya. Ini tempel ground. Oke, backlight sudah menyala. Kita lihat di sini nanti untuk outputnya. Ini input 3,27 volt dan output 1,19 1,2. Betul, untuk LDO nya rusak. Ini setelah kita ganti, outputnya sudah langsung ada V-core atau tegangan input untuk IC CPU T-Con. Sekarang kita lihat di balik layar apakah ada perubahan atau tidak. Kita naikkan sedikit ya. Ups, di balik layar sepertinya sudah oke guys. Ini saya naikkan sedikit lagi untuk kameranya ya. Tuh lihat, no signal sudah muncul, tidak ada berbingkai lagi, gambarnya sudah normal. Mantap, mantap, mantap. Yang ternyata kerusakan ada hanya pada LDO, yang mana untuk V-core nya tidak ada atau kosong. Itu dia untuk LDO nya. Nah, sepertinya untuk video ini kasusnya hampir sama seperti video saya sebelumnya, yang saya melakukan pergantian IC CPU T-Con ini. Ya memang kalau kita tengok dari luar gejalanya sama, cuma penyebabnya berbeda. Ya di situ memang kerusakannya ada pada IC CPU T-Con, dan ini pun sebenarnya sama juga untuk IC CPU T-Con tidak bekerja, makanya hasil atau penglihatan dari luar itu sama. Karena di sini untuk CPU T-Con tidak bekerja karena input atau VCC untuk CPU T-Con kosong atau tidak ada. Jadi jika kita hanya melihat dari luar saja, kita tidak bisa memastikan bahwa kerusakan itu sudah pasti ada pada bagian tertentu. Ternyata tidak segampang melihat di luar ataupun melihat di YouTube, kecuali kita sudah melakukan pengecekan secara langsung. Ini sebagai pengalaman saya karena sudah ketemu analisa dari luar, penyakitnya hampir sama, cuma penyebabnya berbeda. Oke guys, untuk kali ini itu saja tutorial dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam.